Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Terima kasih teman-teman telah mampir kembali di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Teman-teman sekalian, ketika timnas Indonesia gagal meraih kemenangan melawan Green Falcon Arab Saudi kemarin, banyak sorotan yang tajam terhadap performa timnas Indonesia. Sasaran tembakannya adalah Patrick Kluivert sebagai seorang pelatih. Ada yang mengatakan taktik yang digunakan tidak tepat. Ada pula yang mengatakan strateginya amburadul. Ada pula yang mengatakan gameplaynya tidak sesuai atau dengan lawan yang dihadapi, lalu dan karakter pemain timnas Indonesia. Ada juga pula yang mengatakan pemilihan pemain sebagai starting di line up tidak sesuai dengan apa yang ada di timnas Indonesia dan ekspektasi publik. Tetapi itu semua boleh dikatakan karena kita punya pendapat berbeda dan tergantung sudut pandang kita melihat. Tapi ada satu hal yang menurut saya yang perlu dilihat dari seluruh penampilan timnas Indonesia khususnya melawan Arab. Nah, menurut saya adalah insting seorang pelatih sepak bola, Patrick Kluivert. Teman-teman sekalian, Patrick Kluivert sebagai seorang pemain sepak bola tentu tak perlu kita ragukan ketajaman instingnya dalam mengelola si kulit bundar. Apalagi Kluivert berada di depan gawang lawan. Ia bisa melakukan berbagai aksi di luar dugaan untuk membobol gawang lawan. Nah, ia pernah bermain bersama Ajax Amsterdam di usia 18 tahun dan mampu mencetak gol saat Liga Champions. Kemudian dia bermain bersama AC Milan, juga mencetak beberapa gol spektakuler. Lalu yang paling mentereng, dia bergabung bersama Barcelona menjadi pendamping Rivaldo, lalu mencetak 200-an gol. Dan juga bersama timnas Belanda, Kluivert terkenal dengan ketajamannya di depan gawang. Tentu Kluivert punya rekor sebagai pemain yang luar biasa. Dia menguasai taktik, dia menguasai strategi, dia punya fisik yang kuat, lalu mampu mengendalikan emosi dan dibarengi memiliki insting. Kluivert menjadi pemain yang luar biasa di zamannya. Lalu bagaimana dengan ketajaman insting Kluivert sebagai pelatih? Diketahui Kluivert mengawali karirnya sebagai pelatih dengan menjadi asisten dari beberapa tim, kemudian pernah menjadi asisten Belanda, kemudian juga Kluivert pernah menjadi pelatih timnas Curaçao. Nah, di Curaçao, Kluivert juga sempat membangun sebuah sepak bola Curaçao ke arah yang baik. Dan saat sekarang Kluivert berperan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah Kluivert juga memiliki insting tajam sebagai pelatih? Kita akan mengulasnya dengan membahas tentang strategi taktik dan performa insting seorang Kluivert saat menghadapi Green Falcon Arab Saudi kemarin. Lalu kita juga akan men-challenge Patrick Kluivert bagaimana ketajaman instingnya menghadapi Irak di pertandingan berikutnya. Agar tidak berlama-lama, mari kita simak ulasan dalam segmen-segmen video berikut ini. Namun jika Anda berkenan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sepak bola antara insting dan strategi. Sepak bola menjadi permainan yang indah. Mengapa? Karena memang dalam sepak bola terjadi perpaduan komplit dari teknik, strategi, fisik, dan emosi, sehingga membentuk insting bagi pesepak bola. Kemampuan alami seorang pemain untuk membuat keputusan cepat dan tepat dalam situasi yang tak terduga. Inilah yang disebut dengan insting. Insting bukan sekedar hasil latihan atau strategi yang diajarkan pelatih, melainkan bentuk dari respon spontan yang berasal dari pengalaman, intuisi, dan pemahaman mendalam tentang permainan. Feras Al-Bukri pada laga Garuda vs Arab Saudi mampu menempatkan diri pada posisi yang tepat dan menyambut bola rebound lalu dikonversi jadi gol ketiga adalah bukti ketajaman insting seorang striker. Demikian pula, tepisan Paes terhadap sundulan tajam pemain Arab juga merupakan bukti ketajaman insting. Tapi, clearance krusial Marlock yang jatuh di kaki pemain lawan sehingga menghasilkan gol balasan Arab Saudi merupakan fakta tumpulnya insting seorang pemain saat mengalami tekanan. Pertanyaannya, mengapa insting begitu penting bagi pesepak bola? Paling kurang, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, insting membantu seorang pemain dalam mengambil keputusan di saat sekejap. Sepak bola adalah permainan dengan waktu dan ruang yang terbatas. Pemain jarang memiliki waktu untuk berpikir panjang. Dalam situasi seperti ini, insting mengambil alih. Pemain yang memiliki insting tajam bisa merespon lebih cepat dibandingkan
pemain yang hanya mengandalkan logika. Yang kedua, insting membantu pemain menentukan momen kunci. Gol-gol penentu, tackle krusial, atau penyelamatan penting seringkali lahir dari insting. Pemain besar seperti Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo memiliki kemampuan untuk merasa di mana bola akan jatuh atau kapan saat terbaik untuk menembak. Dan ketiga, insting membantu seorang pemain untuk mengisi kekosongan strategi. Strategi tim penting, tetapi dalam pertandingan yang berjalan dinamis dan kacau, insting pemain bisa menjadi senjata utama. Ketika rencana tak berjalan mulus, pemain dengan insting tinggi mampu menciptakan solusi kreatif. Guys, ulasan tadi mengedepankan betapa pentingnya elemen insting dalam sebuah strategi permainan dan juga khusus untuk pemain. Insting terkadang menjadi unsur yang menjadi pembeda bahwa seorang pemain itu menjadi luar biasa ataupun juga seorang pelatih itu menjadi pelatih yang luar biasa. Ya. Kemudian pemain bisa menggunakan instingnya saat strategi, taktik, dan teknik diterapkan tidak bisa berjalan efektif, maka diperlukan sebuah insting untuk menjadi solusi yang alternatif dari sebuah tim sepak bola. Kita bisa melihat contoh saat timnas Indonesia berhadapan Arab Saudi di GBK. Marcelino justru saat itu bisa menggunakan instingnya untuk menjadi pembeda sebanyak 2 kali dengan 2 golnya. Kemudian saat melawan Bahrain, ketika Tom Haye memegang bola, secara insting Marcelino melihat ada ruang kosong, dia melari ke tempat yang kosong, lalu dikirim bola oleh Tom Haye, dan bola itu tidak dieksekusi langsung oleh Marcelino tetapi diumpan kepada oleh Romania yang lebih berpeluang, maka terciptalah gol. Itulah bukti-bukti dari sebuah peran insting bagi seorang pesepak bola. Ataupun Feras Albuquerque, Martin Paes pada pertandingan Arab Saudi vs Indonesia di round 4. Nah, pertanyaan berikut, apakah peran atau manfaat insting bagi seorang pelatih? Mari kita simak lagi ulasan berikut ini. Peran insting bagi seorang pelatih sepak bola. Dalam dunia sepak bola, pelatih bukan hanya sekedar perancang strategi, tetapi juga pengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam situasi yang penuh tekanan. Disinilah insting memainkan peran krusial bagi seorang pelatih. Ada beberapa catatan yang menunjukkan peran insting bagi pelatih. Yang pertama, membaca permainan secara cepat. Pelatih memiliki insting tajam, mampu membaca arah permainan dan perubahan momentum secara real time. Ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, insting membantu pelatih menentukan apakah perlu mengubah formasi, strategi, atau melakukan pergantian pemain. Kedua, insting membantu pelatih mengambil keputusan krusial. Tidak semua keputusan bisa berdasarkan data atau rencana. Kadang, insting diperlukan untuk menentukan siapa yang harus mengambil penalti, siapa yang harus diganti, atau bahkan taktik mendadak saat injury time. Keputusan seperti ini seringkali menentukan hasil akhir pertandingan. Yang ketiga, mengenali potensi pemain. Insting juga penting dalam mengenali bakat dan menilai kesiapan mental pemain. Banyak pelatih hebat yang mempercayai pemain muda bukan hanya karena karakter statistik, tetapi karena merasakan potensi dan karakter yang dimiliki pemain tersebut. Contoh, STY selalu mempercayai Marcelino Ferdinand. 4. Mengelola tekanan dan emosi. Sepak bola adalah permainan emosi. Insting pelatih berperan dalam merespon tekanan dari lawan, wasit, bahkan penonton. Reaksi yang tepat dapat menenangkan tim dan menjaga fokus pemain. Singkatnya, insting bagi seorang pelatih bukan sekedar naluri, tapi hasil dari pengalaman, pemahaman mendalam terhadap permainan, dan kepercayaan terhadap intuisi. Dalam dunia yang semakin bergantung pada data dan teknologi, insting tetap menjadi kompas tak terlihat yang membedakan pelatih biasa dan pelatih legendaris. Teman-teman sekalian, berdasarkan ulasan tadi, kita pun boleh menakar ketajaman insting Patrick Kluivert sebagai pelatih saat Arab Saudi menghadapi Indonesia. Selain itu, kita pun boleh melihat bagaimana seharusnya peran insting Patrick Kluivert sebagai pelatih dalam menghadapi Irak di match berikutnya. Dalam melawan Green Falcon, insting Kluivert sebagai pelatih boleh dinilai lamban bereaksi. Berikut adalah beberapa catatan yang dirangkum dari beberapa media dan pengamat. Pertama, Kluivert lamban membaca permainan. Sejak awal laga, Kluivert terkesan begitu confidence dengan game plan-nya. Lagi pula di menit 10, Garuda mampu mengungguli Saudi dengan gol penalti. PK begitu overconfidence dengan keunggulan awal laga yang memang sudah menjadi rencananya. Sinyal logikanya menyala begitu kuat, sehingga menutup bisikan insting di hatinya bahwa tekanan terhadap Klopp, Pelupesi, dan Jakob Sayuri adalah ancaman berbahaya Green Falcon. Mark Rock pun blunder yang menghasilkan gol pengimbang. Kedua, Kluivert tidak berani mengambil keputusan krusial saat tim dalam tekanan penuh. Bisikan insting Kluivert pun jadi tumpul. Akibatnya, Patrick Kluivert seakan menutup mata hatinya bahwa Miliano yang dimarking ketat, Beckham Putra yang tak berfungsi, Ragnar minim supply, putusnya koneksi terhadap Ricky Kambuaya, Joel dan Klopp yang terintimidasi di lini tengah,
serta Dean James yang mulai ditekan adalah fakta paling krusial bahwa Garuda sedang berada dalam tekanan penuh. Kluivert justru tidak bernyali mengambil keputusan krusial, misalnya merubah formasi tim. Dampaknya, Jakob Sayuri dipaksa lakukan pelanggaran di kotak terlarang. Akibatnya, Glenn Falcon unggul 2-1 sampai turun minum. Di titik ini, insting kepelatihan Patrick Kluivert sungguh tumpul. Ketiga, Kluivert belum terlalu mengenal potensi pemain. Masa jabatan Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia baru berumur kurang lebih 1 tahun, walau komposisi pemain banyak dari diaspora Belanda. Tetapi, Kluivert belum secara dalam mengenal potensi pemain. Khususnya beberapa pemain muda potensial yang sering menjadi senjata rahasia tim saat tertekan. Rizky Ridho, Justin Hubner, Arhan Pratama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Asnawi Mangku Alam, dan tentunya Marcelino Ferdinand. Tak dapat disangkal, mereka adalah pemain yang sering menjadi solusi alternatif dan berinsting tajam saat tim deadlock dan tertekan. Pengalaman mereka bersama timnas Garuda sudah lebih dari cukup berkontribusi. Sayangnya, mereka tidak ada dalam skema filosofi permainan Kluivert. Selain itu, penetapan starting 11 Kluivert menjadi rancu dari biasanya. Mark Locke dipaksa dampingi Pelupesi, Beckham yang belum banyak pengalaman bersama tim, dan Ragnar serta Jakob yang dimutasi dari posisinya adalah bukti lain dari tumpulnya insting Kluivert dalam mengenal potensi pemain. Teman-teman, ulasan-ulasan yang ada dalam video tadi menyampaikan kepada kita bahwa insting adalah salah satu unsur yang juga bisa memainkan peran penting baik bagi seorang pesepak bola maupun seorang pelatih sepak bola. Seorang pemain sepak bola punya insting yang tajam dalam mengeksekusi permainan akan disebut sebagai pemain yang luar biasa. Begitu pula seorang pelatih sepak bola akan menjadi pelatih yang legendaris ketika ia bisa memadukan antara insting pribadinya sebagai seorang pelatih dengan taktik strategi permainan yang dia siapkan. Nah, perpaduan inilah yang akan menunjukkan dia sebagai seorang pelatih legendaris. Patrick Kluivert saat menghadapi Arab Saudi, sebagaimana dalam ulasan tadi, justru belum mampu menunjukkan instingnya sebagai seorang pelatih. Hal ini wajar karena Kluivert baru 2 kali menangani timnas sebuah negara Kurasaw dan yang kedua Indonesia. Nah, pada game berikutnya Indonesia akan menghadapi Singa Mesopotamia. Kita challenge Patrick Kluivert, mampukah ia mengeluarkan instingnya sebagai seorang pelatih untuk meramu strategi dan taktik dalam berbagai hal, misalnya memilih pemain, menetapkan skema permainan, membuat strategi dengan insting dan feelingnya, nalurinya sebagai seorang pemain sepak bola dan sekaligus sebagai pelatih. Nah, kita tunggu hasilnya di pagi hari nanti Indonesia menghadapi Singa Mesopotamia. Kita doakan agar Indonesia bisa kembali membuka peluang yang menuju Piala Dunia. Demikian dari kami Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.